Amin. Alhamdulillah kembagian malih teng ngaos wonten. Sampun gantos kitab dene ngaos kitab Salam Taufik Sarai Mirqatus Suud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi siyami wa mayudkaru ma'hu. Faslun fi siyami wa mayudkaru ma'hu. Fasal menjelaskan tentang puasa dan berbagai hal yang dijelaskan bersamanya. Yajibu wajib wa shaum syahri ramadhana, puasa bulan Ramadan bil kitabi wa sunnati wal ijma'i, berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Wa huwa ma'lumun minad-dini bid-darurah. Dan kewajiban puasa bulan Ramadan itu merupakan perkara daripada perkara agama yang diketahui secara darurah. Ma'lumun minad-dini bid-darurah niku suatu perkara yang orang khos lan orang awam, orang khos golongan para ulama lan golongan tiang-tiang sing awam niku sangat mudah untuk mengetahui perkara niki. Terus info tentang kewajiban puasa bulan Ramadan niki sangatlah mudah untuk diketahui. Sangat mudah untuk didapatkan ceritanya. Wajib puasa bulan Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Wajib puasa bulan Ramadan bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf. Mukallaf kita sering bahas masalah mukallaf nih. Teng teks kitab-kitab nu sering disebut mukallaf. Napa mukallaf niku? Mukallaf niku syaratnya ten 3. Nggih punika setunggal berakal. Mboten niku nomor kali balik. Nomor 3 nggih punika sampainya dakwah. Terus ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka dia adalah orang yang mukallaf. Lak tiyang niku balik, mboten niku sampai dakwah, tapi tiang ini gendeng, monggo bukanlah tiang mukallaf. Seumpama mati, mboten diminta pertanggungjawaban. Seumpama tiang niku, seumpama tiang niku berakal, tapi dereng balik, tapi sampai dakwah, monggo nggih jenis mukallaf. Pokok kedak enten 3 perkawis niki. Balik, berakal, tapi tidak ada dakwah, uripe teng desa mriku, teng hutan mriku, hutan belantara, maka dia bukanlah seorang mukallaf. Termasuk juga kados dene tiyang sing tiyang sing wuta lan tiyang sing napa niki budheg nggih tuli. Tiyang sing wuta lan tiyang sing tuli. Orang buta dan orang tuli niku lak buta lan tuli mulai lahir, dia bukanlah seorang yang mukallaf. Karena tidak akan sampai ajaran dakwah niku teng tiyang niku. Karena lantarane mboten enten apa yang menjadi lantaran untuk sampainya dakwah kepada dia, sedangkan dia buta dan tuli, sehingga dikiasakan kata ini tiang yang tidak sampainya dakwah, tidak sampainya dakwah kepada orang itu, sehingga bukanlah orang mukallaf. Lan syaratnya tiang mukallaf yang tiang niku sampun muslim, mongko syaratnya tiang niku kedah menjaga keislamannya sampai dia mati, lan dia wajib untuk menjalankan syariat Islam. Dan kewajiban puasa, yajibu shaumu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Wajib puasa bulan Ramadan atas tiap muslim yang mukallaf. Fala yajibu 'alal kafir al-asli wala 'alal majnun ma lam yata'adda bi muzili aqlihi bi syarabin aw ghairihi. Maka tidaklah wajib bagi seorang kafir yang asli. Lak murtad wajib. Kados sing keterangan ngaos-ngaos dereng niku lah. Kata murtad niku dia pernah Islam di masa yang telah lampau, terus tetap kenging kewajiban niku. Wala lal majnun ma lam yata'adda bi muzili aqlihi bi syarabin aw ghairihi. Dan juga tidaklah wajib berpuasa bagi seorang majnun selama tidak menyengaja untuk menghilangkan akalnya dengan sebab minum atau yang lainnya. Terus fayajibu yalzamhu qada'uhu ba'da ifaqatihi. Maka wajib dan sudah menjadi ketentuan bagi orang yang gila dengan sengaja, itu wajib baginya untuk mengqada' setelah dia itu sembuh. Terus lak tiyang niku gendeng, yang mana gendengnya niku disengaja, dia wajib qada'. Tapi lak gendenge niku mboten disengaja, memang gendeng mawon, moro-moro ketiban napa matene gendeng
maka baginya itu tidak wajib qada. Tapi lah gendengin niku disengaja, aku gak kuat poso, aku males poso, aku tak ngombe obat ben gendeng, maka dia wajib qada. Wala yajibu ala sabiyin illa annahu yu'maru bi li sab'in in ataqahu. Dan tidak wajib puasa bagi anak kecil, hanya saja ia diperintahkan untuk berpuasa pada usia 7 tahun jika ia mampu melakukannya. Wa yudrabu ala tarkihi li ashrin kasolah. Dan dipukul, dan dia dipukul dengan pukulan sing halus yang tidak melukai, pukulan pendidikan, karena meninggalkannya ketika dia sudah berusia 10 tahun. Ini ketentuannya seperti halnya sholat. Terus bagi seorang sobi ini mboten wajib poso, mboten wajib poso. Tapi seumpami poso, meskipun dia tidak wajib berpuasa, tapi dia boleh untuk berpuasa dan sah puasanya. Dan sah puasanya. Niki napa namine seorang sobi yang dereng balik, ini kan dereng mukallaf. Tapi ketika dia usia 7 tahun, ini sudah sampun dididik. Usia 10 tahun, lak mboten purun dipukul dengan pukulan pendidikan, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Terus memang ya, ketika seorang lare alit, misal panjenengan kedah yuga, niku ketika misal usia 10 tahun utawi usia 10 tahun lah, dhek mboten nutup aurat, wis gak apa-apa nduk sama anu wis apa jenenge? Seneng-senengan lah jenengan di orang tua yang di sana. Orang tua yang ada di luar sana. Wis Dek, sampean gak apa-apa, sampean gurung balik wis mudo-mudo wis gak usah nutup aurat wis. Gawe suara cekak gak apa-apa. Memang bagi si sobi ini masih belum terkena dosa, tapi niki si orang tua ini terkena dosa karena dia wajib untuk mendidik. Usia 7 tahun sampai 10 tahun niku sampun kedah dididik, kedah sampun dikenalaken. Memang si bocah niku tasih dereng terkena dosa, tapi si orang tua niku sampun wajib untuk mendidiknya, mengenalkannya. Karena ngesahaken ketika napa namine mboten pernah dididik mulai usia alit, mboten nate didik, wis zaman gawe pakaian sak kerepe samian, tapi ketika sampun balik langsung dipaksa. Wis saiki sampean wis balik kudu nutup aurat. Kan kebiasaan niku mboten saged dibangun sekejap nggih. Terus ada proses. Terus niku kedah dibiasakan mulai alit. Rasane mboten kesulitan nggih. Ketika sambut balik. Karena niku diwajibkan bagi orang tua untuk mendidik, untuk memerintahkan pada usia 7 tahun. Fa'in balahu fi athna'i yaumin wa kana sha'iman lazimahu itmamuhu bila qada'in afadha dzalika aramli. Lalu jikalau si anak kecil itu mencapai usia balik di pertengahan hari, di saat keadaannya sebagai orang yang tengah berpuasa, maka wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya dengan tanpa harus mengqadha puasanya tersebut. Demikian keterangan itu diberikan oleh Imam Ar-Ramli. Ketika seorang niku balik tengah-tengah hari dan dia si sobi ini dalam keadaan puasa, maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya sampai selesai. Misal enten lare alit usia jane balik ini usia pinten sih? Usia 13 lah. Misal enten tiyang lare alit usia 13, niki dereng balik. Mantun niku dhek niki poso. Nah, pas jam 12 siang, dhek niku mimpi basah. Sehingga dhek niki sampun mlebet balik. Karena dhek niki sampun balik, maka dia wajib untuk menyempurnakan puasanya pada hari itu. Menyempurnakan puasanya pada hari itu, dan ketika dia sudah menyempurnakan, maka dia tidak wajib qadha nanti. Tapi seumpama si sobi niku pada hari itu tidak berpuasa, mantun niku jam 12 dhek mimpi basah, berarti dia sudah balik, maka dia sunnah. Lah mboten poso sunnah untuk menahan diri, untuk imsak, mboten makan, mboten minum. Katen. Sobi sing angsal sudah dianggap sah puasanya niku sobi sing sampun tamyiz. Usia 7 tahunan lah. Wala yasihu aisomu min haidin wa nufasa. Dan tidaklah sah yakni puasa bagi orang yang haid lan nifas. Orang haid lan nifas mboten sah puasa. Bahkan haram. Cuman tidak
bolehnya dia berpuasa itu bukan berarti dia wajib untuk makan minum. Sumpami dhek niku mboten makan, mboten minum, asalkan dia tidak berniat untuk puasa boleh. Misal, aku gak mangan, gak ngombe, tapi aku gak niat poso. Aku niatnya diet, mboten apa. Aku niatnya diet iki, mboten masalah lah. Li'anna khurujat dami mudha'ifun lil badan wa shauma mudha'ifun lahu aidan. Karena sungguhnya keluarnya darah itu melemahkan badan dan puasa itu juga melemahkan badan juga. Falau umirat bisawm lajtama 'alaiha mudha'ifani wasyari'u nadirun li hifdzi sihah afadahu ar-ramli. Maka jika perempuan yang haid atau nifas itu diperintahkan untuk berpuasa, maka akan terkumpul pada dirinya itu dua hal yang membuat lemah tubuhnya. Sedangkan pemegang otoritas syariat, Kanjeng Nabi Muhammad niku beliau menaruh perhatian terhadap pemeliharaan kesehatan. Demikian Imam Ramli beri keterangan. Ngoten lah. Napa alasane kok mboten angsal poso niku keranten keluarnya darah itu melemahkan badan dan puasa juga melemahkan badan. Sehingga terkumpul dua hal niki, dua perkawis yang melemahkan badan. Dan niku lah dipeksa niku mengkhawatirkan kesehatan, mengkhawatirkan jiwa. Wajibu alaihi mal qada' ba'da inqita'ihi wa qabla al-husli. Dan wajib atas keduanya haid dan nifas untuk mengqada' ba'da inqita'ihi wa qabla al-husli, setelah terhentinya haid dan nifas dan sebelum mandi. Wa huwa bi amrin jadidin afada dzalika ar-ramli. Dan kewajiban mengqada' itu merupakan perintah yang baru. Demikian keterangan diberikan oleh Imam Ar-Ramli. Di annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah radhiyallahu anha bi qada'i shaum. Karena sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merintahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk mengqada' puasa. Wa yajuzul fitru li musafirin safar qasrin bi ayyakuna tawilan wa faraqal umrana wa nahwahu qabla al-fajri ala ma'afadahu ar-Ramli wa dzalika bin nasi wal ijma'. Wa yajuzul fitru li musafirin safar qasrin. Dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan qasar. Bi ayyakuna tawilan, berupa perjalanan yang jauh, 84 kilo, kurang lebih 84 kiloan. Wa faraqal umrana wa nahwahu qabla al-fajri. Dan dia si musafir ini sudah berpisah dari lingkungan pemukiman dan semacamnya sebelum fajar. Jadi syaratnya angsal rukso untuk tidak berpuasa bagi musafir punika dia berpisah dari kecamatan, dari balad, dari negerinya niku sebelum fajar. Sebelum fajar itu sampun status musafir, maka boleh angsal rukso. Ini pendapat Syekh Mu'tamad. Duna safarin qasirin wa safari ma'siyatin wa kulli ma la yubihu al-qasra afadha dzalika Ibnu Hajar. Bukan berupa perjalanan yang pendek dan perjalanan maksiat dan setiap perjalanan yang tidak diperbolehkan mengqasar salat. Demikian penjelasan itu diberikan oleh Syekh Ibnu Hajar. Lah perjalanan ini perjalanan pendek, perjalanan maksiat dan perjalanan yang tidak diperkenankan untuk mengqasar, maka boten angsal rukhsah niki. Wa illam yashuqqa alaihi shaum, meskipun si musafir itu tidak merasa berat untuk berpuasa. Seorang musafir meskipun dia itu mampu untuk berpuasa, dia tetap boleh untuk tidak berpuasa. Meskipun puasa itu tidak memberatkan baginya, dia tetap diperkenankan untuk tidak berpuasa. Cuman sing afdol, jika perjalanannya tidak memberatkan, maka ingkang langkung afdol tetap berpuasa. Tapi lah perjalanan itu memberatkan, maka sing langkung afdol nggih punika membatalkan. Bi'anahu ibadatul istinadi. Falau asbaha muqiman tsumma safara fala yuftiru. Maka jikalau orang yang berpuasa ketika masuki waktu pagi masih berstatus mukim, kemudian ia melakukan perjalanan, maka ia tidak boleh berbuka puasa. Lak dek niku subuh niku tasik teng griya dereng budal, mongko mantu niku jam 7 ditasan budal, maka dia tidak diperkenankan untuk mokel. Li'annahu ibadatun ijtama'a fiha al-musafir wal hadiru fa hulabna al-hadar. Karena sesungguhnya ibadah tersebut, sesungguhnya puasa itu bagi tiyang sing niku wau, sing istuke niku tasik mukim, kemudian dia melakukan perjalanan, itu terkumpul di dalamnya sifat musafir, status musafir lan hadir, sifat status musafir lan status mukim. Maka faqulabna al-hadar, maka ulama Syafi'i niku
memenangkan status hadir, status mukim, sehingga boten angsal untuk mokel. Karena termasuk syaratnya napa namanya wajib poso niku iqamah, menetap. Wa qala al-Muzani yajuzu lahul fitru qiyasan ala man asba sha'iman famaridho. Tapi pendapat Imam Muzani, wa qala al-Muzani, namun berkata si al-Muzani, boleh bagi orang tersebut tidak berpuasa. Dikiaskan, hukumnya disamakan dengan orang yang masuki waktu pagi dalam keadaan berpuasa lalu sakit. Naam, law asbaha al-musafiru sha'iman falahu al-fitru li'anna sababa al-murahhisi mawjudun. Ya, seandainya seorang musafir ketika masuki waktu pagi dalam keadaan berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa karena sesungguhnya penyebab yang merusuhkan itu ada. Niki kata tentang kitab Kifayatul Ahyar niku pendapat Imam Muzani. Niki pendapat sing benten kali mayoritas ulama. Niku terus Imam Muzani niku angsal seorang musafir niku meskipun safare niku berangkat sesudah fajar, dia tetap angsal mokel. Angsal boten poso. Kias datang tiang sing sakit. Yang sing sakit asalnya niku poso, kemudian tengah-tengah hari niku lah kok dia sakit, mongko dia angsal mokel. Yang sing asalnya sehat poso, atau niku tengah-tengah hari jam 12 sakit, maka dia boleh mokel. Musafir pun itu seperti itu menurut Imam Muzani. Dia musafir poso, musafir jam 7 niki, budal atau niku kok pengen mokel angsal. Karena niku napa sabab murahisnya niku maujud. Niki pendapatnya Imam Muzani. Walau aqamal musafiru harumal fitru ala as-sahih wa qila la yajuzu. Dan dikatakan juga ada pendapat yang mengatakan la yajuzu, tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa. Walau aqamal musafiru harumal fitru ala sahihi li zawali sababil ibahah. Maka jikalau seorang musafir itu bermukim, maka diharamkan tidak berpuasa menurut pendapat yang sahih karena telah hilang penyebab yang bolehkan tidak berpuasa. Wa mithlul musafir fil hukmi al-maridu afadha dzalika kullahu al-hisni. Dan sama seperti musafir di dalam ketentuan hukum tersebut orang yang sakit. Demikian faedah itu seluruhnya diberikan oleh si al-hisni. Tiang musafir sing tiang musafir misal tiang musafir ini napa namine melakukan perjalanan sering fajar. Sadering fajar itu dia sudah melakukan perjalanan dan dia berpuasa. Mantuniku perjalanannya niki safar tawil nggih, safar yang perbolehkan qashar. Nah, ketika dia sampai tujuan, mantuniku dia mukim, niatan mukim, maka dia sudah tidak boleh berpuasa. Dia sudah tidak boleh untuk mokel. Maksudnya ngeten, misal kula berangkat teng Surabaya, berangkat subuh. Pas imsak niku kula berangkat. Kula dalam keadaan poso. Dugi mriko jam 12 kula dereng mokel. Ketika kula sampai Surabaya, mongko rusuh kula kesempatan untuk mokel niku sampun hilang. Dadi kula wajib untuk meneruskan puasa. Ngoten lah. Tuh niki sedikit tambahan masalah napa? Masalah jamak lan qashar. Niki nanti enten sing tanglet. Napa namine? Jamak lan qashar niku mboten angsal dikerjakan teng griya nggih. Misal jenengan ajeng perjalanan safar qashar 84 kilo, tujuan jenengan ini lebih daripada 84 kilo. Niku tidak boleh dikerjakan teng griya. Wis aku kate salat, aku kate budal nang Surabaya, wis tak jamak qashar ngene. Niku dereng angsal. Angsale teng pundi? Angsale sak sampune panjenengan niku napa melewati baldanipun panjenengan. Melewati kecamatan lah. Terus sampun angsal mengko selama menjamak niku ketika sampun dugi Jombang mriku. Niku sampun angsal jamak lan qashar. Lan boten kedah, iki sik 70 kilo sik durung oleh. Iki wis 90 iki baru oleh. Seneng ngoten juga. Pokok asalkan tujuan niku lebih daripada 84 kilo, lak sampun keluar saking baldah, mengko niku sampun angsal qashar lan jamak. Terus umpama melaksanakan jamak takhir, mana yang didahulukan? Suami jamak antara maghrib lan isya, mana yang didahulukan? Lak jamak takhir niku bebas, mendahulukan yang mana bebas. Angsal isya riyen, angsal maghrib riyen. Cuman sing afdal nggih punika tertib, nggih punika maghrib riyen baru isya. Tapi lak jamak takdim wajib tertib. Jamak antara maghrib lan isya, salat teng waktu maghrib maka wajib maghrib riyen baru isya. Ngoten lah. Terus mukim
Mukim niku ketika kita bertujuan menempat teng suatu daerah lebih daripada 4 hari. Lebih daripada 4 hari. Terus misal jenengan berangkat dugi dalam jenengan aja yang mriki. Dalam jenengan teng mriko lah, tebel-tebel lah dalam jenengan. Jogja misal mriko. Jogja sing mriki. Perjalanan ini kan sampun lebih daripada 84 kilo. Mantun niku ajeng teng pondok mriki niku pengen menetap lebih daripada 4 hari. Mongko sepanjang perjalanan jenengan niku jenengan angsal safar lan angsal jamak lan kosor. Tapi ketika sampun menginjakkan kaki teng kencong niku sampun hilang. Sampun hilang niku ruksoe. Lak niate jenengan mukim lebih daripada niku napa 4 hari. Tapi lak niate jenengan namung sebatas sedinten kali dinten mongko mboten napa-napa jenengan. Mboten napa-napa tasih angsal jamak lan kosor. Tapi lak niate niku menginap lebih daripada 4 hari mongko status jenengan sampun mukim. Sehingga hilang ruksoe niku hilang. Wali maridin wa hamilin wa murdi'atin yasyuku ay saum alaihi masyaqqatan la tahtamilu ay adadan inda ziyati. Dan bagi orang yang sakit dan wanita hamil dan wanita yang menyusui yang terasa berat yakni berpuasa bagi mereka dengan kepayahan yang tidak dapat ditanggung yakni secara kebiasaan. Dan seorang yang sakit dan seorang yang hamil dan orang yang menyusui yang terasa berat atasnya untuk melaksanakan puasa dengan berat yang tidak mampu ia tanggung ai adatan yakni secara kebiasaannya inda ziyati. Bagi seorang yang sakit dan hamil yang menyusui niku angsal mboten poso jikalau terasa berat untuk berpuasa. Au masyaqqatan tubihu tayamum atau dengan kepayahan dengan kesulitan yang memperbolehkan tayamum menurut pendapat Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ka'an khosiyya minas shaum bad'a bara'il fitru. Seperti halnya kalau dia itu puasa, dia khawatir gara-gara posone niku akan lambat proses kesembuhane. Niku mboten napa-napa, mboten poso. Dua sana. Wa yalzamu kullu mutarakhisin bil fitri niyatu tarakhus. Ia tamayyazal fitru al mubahu an khairihi. Dan wajib bagi setiap orang yang angsal rukso, yang melakukan rukso untuk niat ngambil rukso. Ketika supaya untuk membedakan mokel yang mubah dan yang lainnya. Seumpami jenengan tiyang sing angsal rukso, mongko suami sing batalaken kedah niat untuk ngambil rukso. Supados enten perbedaan antara rukso, antara mokel yang diperbolehkan dan mokel yang tidak dibolehkan. Nonton lah. Sing ngombe extra jus ngene niatan berrukso ini. Naba ala dzalika Ibnu Hajar fi Fathul Jawad. Telah memperingatkan atas hal itu Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad. Wajibu alaihimul qadha' inda zawali a'dzarihim, dan wajib atas mereka mengqadha puasanya yakni ketika telah hilang berbagai udzur. Ampun. Sambil rek. 2 3. Wajibut tabyidu wa ta'yinu fi niyat, dan wajib untuk menginapkan dan menentukan jenis puasa di dalam berniat. Fa amma tabyidu fa wa iqa'un niyat baina akhir al-huruf wa awwali tulu'il fajr. Adapun tabyin menginapkan niat yaitu menjatuhkan niat antara akhir huruf terbenamnya matahari dan awal daripada terbitnya fajar. Fa in qaranat ahaduhuma aw syakka indaha fil muqaranati lam yakfi. Maka jika berbarengan dengan salah satu daripada keduanya atau ragu di dalam berniat tersebut maka tidaklah mencukupi. Bila fi ma law syakka fiha ba'da niat. Berbeda jikalau dia ragu-ragu di dalam bebarengan tersebut setelah dia melakukan niat. Misal jam itu dia sampun niat, oh aku mau iku niate barengan karo fajar apa ndak yo. Maka niku sah niate. Au syakka naharon hal nawa lailan wa tadzakkara qabla al-ghurub. Atau dia ragunya pada siang hari. Apakah dia niat pada malam hari atau tidak, dan dia ingat sebelum terbenamnya matahari, maka sah. Wa ma ta'yinu fa wa ayyinal manwi min fardin ka Ramadan au nadrin au kafarah. Adapun ta'yin yang menentukan jenis puasa adalah menentukan jenisnya puasa bagi orang yang meniat kan.
Wa ma ta'yinu fa huwa ayyinal manwiya min fardin ka Ramadan aw nadrin aw kafarah. Adapun ta'yin yaitu menentukan materi yang ia niatkan, apa yang ia niatkan berupa fardu, berupa puasa fardu seperti halnya fardunya Ramadan atau fardunya nadar atau fardunya kafarah. Jadi ta'yin kada niku niat poso nopo. Wa min naflin lahu sababun ka shaumi istiqa'in bi khairi amril imami aw muaqqatin ka shaumi yaumil itsnain. Dan berupa puasa sunnah wajib ta'yin juga. Ketika puasa sunnahnya itu memiliki sebab, seperti puasa sunnah istisqa dengan tanpa diperintah imam. Puasa istisqa lah niku tanpa diperintah imam niku hukumnya sunnah, tapi lah diperintah imam niku hukumnya wajib. Atau berupa puasa sunnah yang memiliki waktu, seperti halnya puasa hari Senin. Falau nawasoma an fardhi min khairi ta'yin aw an fardhi waqtihi lam yakfi kama fi shalat afadha dzalika Ibnu Hajar. Maka jikalau seorang itu niat puasa untuk puasa fardu atau untuk fardunya waktu tanpa mentakyin, maka tidaklah cukup. Seperti halnya di dalam kasus salat. Demikian penjelasan itu diberikan oleh Ibnu Hajar. Terus lah niat puasa niku takyin, fardune nopo niku fardu nopo niku. Misal niat poso nadar, misal takyin niat ajenge poso nadar mau kita disebut poso nadare. Poso kafarah kita disebut poso kafarah. Langsung pamene niku enten napa namine ada waktunya, puasanya itu ada waktunya, fardu waktunya terus Ramadan, maka lak dene nyebutaken fardu, maka ugi disebutaken waktune iki niku Ramadan. Tapi seumpama nyebutaken Ramadan itu niku tidak ada kewajiban untuk menyebutkan fardune. Terus Ramadan tok niku cakap. Seumpama disebutaken fardune ugi angsal. Ngoten Pak. Wajib untuk niat, tabyid niat dan ta'yin likulli yaumin pada setiap hari. Di anna kulla yaumin ibadatun mustaqilatun, karena setiap harinya itu merupakan ibadah yang tersendiri. Falau nawa lailata awal Ramadan soma jamihi lam yakfi li khairil yaum al awal. Maka jikalau dia seseorang itu niat pada malam harinya, pada malam awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh, maka tidaklah mencukupi niat itu selain pada hari yang awal. Maksudnya sing tercakup namung pada hari esoknya. Selain hari esok niku tidaklah tercover kali niat yang diniatakan niku. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Ngaten lah, sampun. Sampun. Kapermen ya sonten kita niki mugi-mugi keberkahan manfaatan dan sedaya. Amin. Fatihah. Kula enten tambahan pertanyaan? Mboten enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.